Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustadz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa pada pagi hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Tarbiyah Islamiyah bersama guru kita Al-Ustadz Nafi' Zainuddin LCMHI Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan Sekretaris 2 dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087, atau Anda juga bisa menelpon kami via WhatsApp di nomor 0821 70006087. Dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan Alhamdulillah telah bergabung bersama kami secara virtual Ustadz Nafi' Zainuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah, bikhairin wa ni'mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sudah siap untuk menyapa para pemirsa dan pendengar pagi hari ini, Ustadz? Bismillah, insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menyapa dan bersua bersama kita pada pagi hari ini. Baik, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan live interaktif kita seperti biasa. Marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz untuk membuka live interaktif kita pada pagi hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di awal tahun pembelajaran. Ya, biasanya di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah dilaksanakan MPLS atau materi pengenalan lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Adalah salah satu di antara kegiatan yang rutin dilaksanakan, dan ini sesungguhnya adalah sebuah kesempatan untuk menyiapkan peserta didik. Khususnya karakteristik misalnya pesantren mempunyai hal-hal yang perlu benar-benar dipersiapkan. Pertama adalah terkait dengan mental para santri ketika mereka mulai berada di lingkungan yang baru, dengan komunitas yang baru, jauh karena memang di dalam pembelajaran kesiapan mental dan kesiapan hati adalah faktor yang utama. Marilah kita perhatikan di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan menyiapkan peserta didik sebelum mereka memulai pembelajaran. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari
rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada mengatakan istansit an qala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Suruhlah orang-orang untuk diam. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sesuatu, dan di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat la tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian di antara kalian memenggal sebagian yang lain. Lihat, untuk persatuan kaum muslimin ini dan Baik, qadarullah. Nampaknya sedikit ada terkendala dari koneksi dari Ustadz, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV. Jadi kami mohon untuk bersabar, dan kami juga mengingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0821 706087. Dan bagi Anda yang mungkin tidak sempat untuk berinteraksi pada kami, bisa menyampaikan pertanyaan di www.dewanfatwa.com. Baik, nampaknya sudah mulai tersambung ya, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Afwan Ustadz, tadi terputus ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ya. Di antara riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan masalah meminta perhatian para pendengar, dalam hal ini para peserta didik, adalah satu riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam masalah khutbah Jumat, kemudian riwayat Jarir di dalam Hajjatul Wada', dan juga riwayat yang tadi ingin saya katakan adalah riwayat dalam Ibn Hibban, ya, bahwasanya Al-Khabbab mengatakan kunna qu'udan ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaina faqala isma'u qulna qad sami'na qala isma'u qulna qad sami'na qala isma'u qulna qad sami'na qala innahu sayakunu ba'di umara'u fala tusaddiquhum bikadhibihim wala tu'inuhum ala dhulmihim fa innahu man saddaqahum bikadhibihim wa 'anahum ala dhulmihim lam yarid alayya al-haud. Kata Khabbab, kami sedang duduk-duduk di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dan beliau bersabda, isma'u, dengarlah. Kami pun mengatakan qad sami'na, kami mendengar ya Rasulullah. Beliau mengulangi isma'u, dengarkanlah. Kami pun mengulangi qad sami'na, kami mendengar. Qala isma'u, Nabi SAW mengatakan untuk yang ketiga kali, dengarkanlah. Qulna qad sami'na. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya nanti akan terjadi umara, para pemimpin-pemimpin. Fala tusaddiquhum bikadzibihim, janganlah kalian membenarkan kedustaan mereka. Wala tu'inuhum ala dhulmihim, dan janganlah kalian menolong mereka atas kezaliman-kezaliman mereka. Fa innahu man saddaqahum bikadzibihim wa 'anahum ala dhulmihim lam yarid alayya al-haud. Karena sesungguhnya orang yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka tidak akan mendatangi telagaku. Kita perhatikan awal hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk mendengarkan apa yang ingin beliau katakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengulanginya 3 kali. Isma'u, bahkan sahabat juga mengatakan kami mendengar. Nabi SAW masih mengulangi isma'u, isma'u.
Maka para ulama menjelaskan di antara faedah di dalam mukhatabah, di dalam mengajak bicara, dan dalam konteks ini dari para guru, dari para mudaris kepada peserta didik adalah menyiapkan mereka, menyiapkan secara mental, menyiapkan secara teknis bagaimana mereka akan menerima pelajaran yang disampaikan. Itu di antara yang bisa kita sampaikan pada pembuka kajian atau tayangan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat. Barakallahu li wa lakum jami'an. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya. Semoga di awal tahun pembelajaran ini dari seluruh institusi dan segala orang yang terlibat bisa diberi manfaat dan juga semangat yang tinggi tentunya untuk mengawali awal tahun akademik di tahun ini. Baik pemirsa dan pendengar Fato TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 7000 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik, kita mulai live interaktif kita pada pagi hari ini melalui pertanyaan pertama yang sudah masuk di meja redaksi kami tentunya. Pertanyaan dari Saudari Santi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk guru-guru agar tidak malas mengajar anak-anak dan sungguh-sungguh dalam mengajar. Kasihan karena orang tua sudah bayar SPP. Dan apakah ada solusi agar seorang guru bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diamanahkan? Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama kali ada di dalam setiap muslim adalah keinginan untuk berbuat baik dimanapun dia berada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka setiap muslim dimanapun dia berada, ya, dan sebagai apapun profesinya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna takwa adalah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah di antaranya adalah mengajarkan kebaikan. Maka seorang guru sesungguhnya berada di dalam satu tugas yang sangat mulia. Ya, sebuah tugas yang merupakan tugas utama dari para al-anbiya alaihimussalatu wassalam, yaitu mengajari manusia tentang kebaikan. Nah, kesadaran ini apabila tumbuh di dalam diri seorang guru, maka dimanapun dia berada, muridnya banyak, ya, muridnya sedikit, ya. Kemudian dia diawasi oleh kepala sekolah, tidak diawasi oleh kepala sekolah, ya, diminta oleh wali siswa, tidak diminta oleh wali siswa, dia berusaha untuk mengajarkan yang baik, ya. Dan mengajarkan yang baik bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupan, ya. Sebuah sekolah sesungguhnya tidak terbatas pada jam-jam pembelajaran di dalam memberikan pembelajaran, memberikan ilmu, ya. Bahkan sekolah itu apalagi dalam bentuk boarding misalnya, seluruhnya adalah bagian dari kurikulum, ya. Karena kurikulum itu adalah segala kegiatan, ya, yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Maka kegiatan itu bisa pembelajaran di dalam kelas, bisa pembelajaran di luar kelas, ya, bisa melalui kegiatan yang bermacam-macam tetapi mempunyai tujuan-tujuan pembelajarannya. Oleh karenanya yang pertama adalah masing-masing dari kita dan masing-masing dari mudarris, dari guru berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam
di dalam hal ini. Kenapa? Ya karena itulah tugas kita, ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa apabila kita berada di sebuah lingkungan yang sudah disiapkan tempat untuk pembelajaran, sudah disiapkan murid, siswa yang siap untuk mendengarkan, untuk menerima dari apa yang ingin kita berikan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ya sebuah amal, ya itu adalah sebuah tantangan yang memang akan menjadi lebih ringan, ya menjadi lebih semangat seseorang melaksanakannya apabila dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun amal perbuatan, kalau dianggap sebagai sebuah beban, ya, sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip bahkan ya akan merugikan dirinya, ya kadang-kadang perhitungan waktu, ya kadang-kadang perhitungan job saya atau bukan job saya, ya kadang-kadang perhitungan-perhitungan yang seperti itu menjadikan seseorang terbebani, ya. Tapi kalau ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi dasar utama di dalam melakukan amal perbuatan, termasuk dalam hal ini adalah tadris dan juga ta'lim, maka menjadi ringan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan bahkan menyediakan untuk kita pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru harus mencintai profesinya, ya. Seorang yang mencintai profesinya maka juga akan termotivasi melebihi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ya, atau tugas-tugas yang lainnya. Dan untuk mencintai itu juga ada langkah-langkah. Seperti seorang katakanlah mengajarkan fikih, ya, materi fikih, ya, atau dia mengajarkan akidah. Maka untuk mencintai materi tersebut, ya dia harus banyak membaca, dia harus banyak mendengar dari para ulama yang berbicara masalah itu, maka akan timbul semangat, akan timbul kecintaan. Demikian pula dia akan timbul rasa dorongan yang tinggi untuk kemudian juga menularkan kepada murid-murid dan juga santri-santrinya. Ini terkait dengan pribadi seorang guru, karena pribadi seorang guru itu harus mempunyai modal yang seperti saya katakan sebagai seorang pribadi. Kemudian yang kedua terkait dengan profesionalismenya sebagai seorang guru, mihnahnya. Setelah itu bahwa di dalam sekolah Allah sudah diatur, ya. Allah mengkaruniakan, ya, lembaga pendidikan, ya, itu artinya adalah sekumpulan orang yang bersama-sama, yang berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama, ya. Di situ ada guru, ada wali kelas, ya, ada bagian kurikulum, ada kepala sekolah, ya, dan mempunyai tugas masing-masing, ya, agar terjadi sinergi di antara mereka, akan terjadi kolaborasi sehingga organisasi berjalan dan mencapai tujuan, ya. Santri yang sudah datang, siswa yang sudah datang di sebuah lembaga pendidikan, ya, kemudian dimanage oleh mereka semuanya, ya. Misalnya diatur, ya, jadwalnya oleh bagian kurikulum, ya, kemudian diawasi pembelajarannya baik oleh bagian kurikulum ataupun oleh kepala sekolah, ya. Maka kepala sekolah juga membantu, ya, terselenggaranya pembelajaran itu dengan baik. Kepala sekolah yang menjalankan tugasnya, dia tidak hanya berada di kantornya, tidak hanya berada pada administratif, tidak hanya berada di hadapan laptopnya, akan tapi dia turun ke lapangan. Dia lihat bagaimana pembelajaran terjadi baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Itulah yang disebut dengan monitoring, ya. Nanti kemudian hasil dari monitoring itu dia akan kaji, dia akan evaluasi. Lebih dari monitoring, dia melakukan supervisi, dia panggil guru, ya,
dia berikan masukan-masukan, berdiskusi, dia masuk ke dalam kelas, menyaksikan secara langsung proses pembelajaran di kelas, ya. Kemudian itu akan menjadi bahan perbaikan bersama, ya. Jadi yang pertama adalah intinya terkait dengan guru tersebut, ya. Pada diri guru harus ada kemampuan dalam kepribadiannya, harus ada kemampuan di dalam profesionalismenya di dalam menjalankan tugas, di samping kompetensi-kompetensi yang lain seperti bagaimana kecakapan dia di dalam menyampaikan dan seterusnya. Kemudian dari sisi organisasi, maka bagian kurikulum, bagian kepala sekolah harus menjalankan tugasnya agar pembelajaran itu terjadi dengan seharusnya. Kemudian terima kasih jazakallah khair atas pertanyaan ini. Artinya orang tua juga harus terlibat, ya, karena pendidikan itu adalah harus mengikutkan aspek dari luar juga, ya, unsur dari luar juga, yaitu dalam konteks ini adalah mereka para orang tua yang juga mengontrol dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dalam rangka menjamin bahwasanya pendidikan yang terjadi di lembaga dimaksud berjalan sesuai cita-cita bersama. Wallahu taala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman sekaligus menjadi solusi tentunya bagi saudari Santi yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pada pagi hari ini. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Muhammad Galan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika anak menentukan sendiri jurusan kuliahnya, padahal orang tua sudah menyarankan jurusan lain? Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada diri manusia berbagai kemampuan, berbagai potensi, berbagai kecenderungan, ya. Orang sering juga menyebutkan tentang minat dan bakat, ya. Tetapi secara umum innamal ilmu bitta'allum, ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan belajar, ya. Ada perkara-perkara yang mungkin merupakan bakat bawaan, ya. Tapi ketika bakat bawaan itu tidak dioptimalkan, maka dia juga tidak akan menghasilkan. Sebaliknya ada orang tidak mempunyai bakat bawaan tentang hal tertentu, tetapi dia belajar, ya, kemudian sabar di dalam belajar sampai dia terampil, pada akhirnya juga memberikan manfaat, ya. Kalau bisa digabungkan antara keduanya, ya, antara bakat yang ada pada seseorang, ya, dengan pembelajaran yang seharusnya, ya, dia mengalami tahapannya dengan benar, mengalami prosesnya dengan benar, ya, kemudian belajar kepada ahlinya, maka insya Allah akan lebih baik hasilnya, ya, dan akan menghasilkan sesuatu yang Masya Allah benar-benar kemudian membawa manfaat pada dirinya lebih besar, ya. Nah, bagaimana terkait dengan seorang yang sudah dipilihkan oleh orang tua, ya, tetapi kemudian dia milih jurusannya sendiri, ya, ketika mungkin mau kuliah. Pertanyaan ini sesungguhnya mungkin ada beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama adalah mungkin terkait dengan apakah itu tidak menyalahi berbakti dengan orang tua atau tidak, ya. Ya. Pada perkara-perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang istilahnya bisa dipertimbangkan, ya, dan dalam hal tidak melanggar hukum syariat, ya. Misalnya jurusan tersebut adalah jurusan yang dibolehkan saja, maka pertimbangan-pertimbangan ilmiah dari anak, pertimbangan-pertimbangan akademis, pertimbangan-pertimbangan yang logis masih boleh-boleh saja, ya. Hanya saja kalau kita bisa mengikuti kehendak orang tua dan tidak bermudarat pada agama kita, ya, kemudian tidak bermudarat pada
jiwa seseorang, tidak bermudarat pada hal-hal yang terkait dengan asasi tersebut di dalam hidup, maka ya itu lebih baik, ya. Karena itu juga bagian dari albir, ya. Nah, itu sisi yang pertama. Adapun sisi yang kedua yaitu adalah sisi terkait dengan tadi, dia memilih itu mungkin dia melihat ada kecenderungan dia untuk mempelajarinya, dan ada bahkan juga bakat dia pada jurusan tersebut, ya. Maka ini tentu adalah pilihan yang juga harus kita dukung, ya. Selama bahwa itu insya Allah adalah merupakan ilmu yang manfaat dunia dan akhiratnya. Secara umum bahwa ilmu yang dimaksudkan mengangkat derajat manusia adalah ilmu syariat, ya. Kemudian diikutkan adalah ilmu-ilmu umum yang memberikan hikmah, ya, memberikan manfaat, ya, bagi Islam, bagi kaum muslimin, bagi manusia secara umum, hajat dan maslahat kehidupan manusia. Maka seandainya dia memilih jurusan tersebut dengan sifat seperti itu, hendaknya orang tua melihat kalau memang maslahat, ya cukup untuk kemudian didukung sehingga insyaallah taala bermanfaat bagi dia di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena memang majal ataupun bidang-bidang kehidupan ini sangat banyak, ya, dan ada orang-orang yang dalam bidang-bidang tertentu memang cenderung dan mempunyai kemampuan atau bakat di bidang dimaksud. Wallahu taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Galan yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, jika kita bersekolah atau menuntut ilmu di sekolah yang bukan sunnah, apakah yang harus kita lakukan? Dan apakah kita diwajibkan untuk pindah ke sekolah yang sesuai sunnah? Jazakumullahu khairan. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidi al-awwalina wal-akhirin. Ya. Sebaik-baik cara untuk memahami Islam adalah merujuk kepada sunnah Nabi SAW dan mengikuti para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Dan kita tidak ragukan bahwa di antara cara untuk mempelajarinya adalah lewat lembaga-lembaga pendidikan, ya. Dengan bersekolah, ya. Yang itu adalah dewasa ini merupakan cara yang diterima oleh semua kalangan di dalam thalabul ilm. Nah, sunnah Nabi SAW itu sangat luas, ya. Kalau kita mempelajari ilmu hadis misalnya, bahkan ilmu hadis yang mendalam, ya, setelah dipelajari dari bangku-bangku akademis, ya, kembali kepada masyayikh di bidang al-hadis untuk memperdalam, ya. Nah, karena luasnya sunnah itu, maka sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan secara mudah, ya, bahwa sekolah ini mengajarkan sunnah dan sekolah ini tidak mengajarkan sunnah, ya. Karena Islam itu sendiri adalah sunnah. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi agama Islam, ya, mayoritas muslimin, dan kita dukung, ya, seluruh sekolah-sekolah ini untuk menguatkan sisi agama, ya. Baru-baru ini ada sebuah program dari pemerintah terkait dengan pendidikan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Dua hal yang
mudah untuk kita ingat adalah yang pertama itu terkait dengan tidur cepat. Ya. Kenapa tidur cepat? Ya karena ternyata banyak orang salah menggunakan waktunya di malam hari. Ya. Dia gunakan untuk gadget, dia gunakan untuk pergaulan yang tidak semestinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya, dua hal yang mudah kita ingat dari 7 itu adalah bangun pagi. Ya. Karena dengan bangun pagi itu, masya Allah ya, banyak manfaat secara ruhiyah dan jasadiyah yang didapatkan. Dua perkara ini masya Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari dua hal ini sangat sederhana, tetapi ditunjukkan betapa ada semangat keislaman di situ. Ya, ada nilai keislaman yang dibawa di sekolah-sekolah itu secara umum. Ya. Nah, pada sebagian orang ya, bahwa kebutuhan mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dari itu. Ya. Kalau sekedar misalnya tidur cepat dan bangun pagi, mungkin itu sudah biasa di lingkungan pesantren, ya. Atau itu sudah biasa di sekolah-sekolah misalnya Islam terpadu, bahkan sebagian program mereka misalnya membangunkan untuk sholat malam, ya. Maka pada sebagian orang kebutuhan mempelajari sunnah ini menjadi lebih banyak dari yang disajikan mungkin di sekolah-sekolah tertentu. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau memang kebutuhannya itu sudah lebih besar? Ya. Yang pertama tentu ada salurannya kalau sebuah sekolah. Apa salurannya? Yaitu komite sekolah. Ya, komite sekolah meyakinkan kepada pihak sekolah bahwa sunnah Nabi, bahwasanya ajaran-ajaran Islam ini apabila diterapkan dengan baik di sekolah akan sangat membantu pembentukan karakter, ya. Akan mencapai tujuan pendidikan secara nasional, tujuan pendidikan yang lulusannya beriman kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, yang mempunyai karakter yang baik, ya. Sekarang dikembangkan berbagai karakter yang difokuskan pada karakter-karakter tertentu untuk menghadapi tantangan zaman, ya. Agama insya Allah sangat mendukung, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendukung. Maka jalinlah komunikasi dengan pihak sekolah tentang program-program yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun jalan buntu, ya, mungkin pada kasus-kasus tertentu, ya, karena kita tidak pungkiri, ya, ada juga mungkin lembaga pendidikan yang tetap kurang memperhatikan masalah diniyah, sehingga seperti tersumbat, ya, seperti tersumbat untuk menyalurkan ide-ide yang terkait dengan program-program yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh-boleh saja seorang kemudian memilih sekolah yang lain yang memenuhi kebutuhannya, karena orang belajar itu adalah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Maka ada sekolah umum, ada sekolah kejuruan, ada pesantren, ya, sama-sama sekolah umum tapi programnya berbeda. Maka boleh saja dia berpindah jika memang itu mudah untuk dilakukan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Wallahu ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi hamba Allah yang baru saja bertanya.
Baik pemirsa dan pendengar Foto TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087 atau Anda juga bisa telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz pada pagi hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya melamar pekerjaan di sekolah umum sebagai guru yang di situ masih ada unsur-unsur syubhat seperti musik dan lain-lain. Saya sudah berusaha melamar di sekolah yang bermanhaj salaf, tetapi belum diterima karena persyaratan yang cukup berat seperti hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Ya. Di antara hal yang harus dilakukan oleh seseorang adalah mencari sumber nafkah, ya, atau pekerjaan dalam hal ini, ya, dan hal itu untuk memenuhi kebutuhan asasinya, ya, yakni nafkah, ya, pada diri sendiri dan nafkah untuk orang-orang yang dia tanggung, ya. Dan bekerja adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, ya. Adapun kemudian ada kesulitan-kesulitan di dalam memperoleh pekerjaan tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membantu, dan penanya juga sudah menyebutkan bahwa dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ya. Di antara bentuk yang disampaikannya adalah bahwa sekolah-sekolah yang dianggap baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai persyaratan-persyaratan yang berat, ya. Nah, ini adalah satu fakta di mana sesungguhnya ada hal yang juga kita syukuri, ya. Kenapa? Ya karena berarti standar dari sekolah-sekolah tersebut sudah meningkat. Mungkin dulu di awal tidak ada persyaratan hafal sekian juz dari Al-Quran, ya. Mungkin dulu di awal tidak ada persyaratan diutamakan misalnya bahkan dalam Al-Quran yang sudah bersanad misalnya, ya. Tapi sekarang kita melihat fenomena itu, ya. Ada fenomena di mana dalam rekrutmen kualifikasi yang diinginkan meningkat. Maka ini sesuatu yang kita syukuri, karena itu insya Allah juga meningkatkan kualitas pendidikan kita, ya. Berarti guru-guru yang direkrut adalah guru-guru yang kualifikasinya semakin baik, bahkan semakin spesifik, ya. Maka kita syukuri, ya, bahwa itu adalah diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala atau indikator tentang menyebarnya dakwah, tentang meningkatnya semangat di dalam menuntut ilmu agama, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata ada dampak juga, ya, yang mereka yang berprofesi sebagai guru misalnya dan belum mencapai kualifikasi itu, ya, akhirnya tidak diterima di lembaga-lembaga dimaksud misalnya, atau kalah saing, ya, dengan pelamar-pelamar yang lain, ya. Maka hendaklah dia berusaha untuk meningkatkan, ya, kompetensinya, ya. Anggaplah itu sebagai sebuah tantangan dan memotivasi diri kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, bahkan juga buat guru umum, ya.
Kenapa? Karena problem ya, dari sekolah-sekolah diniyah ini ketika merekrut guru-guru umum yang berkompeten, namun pemahaman mereka tentang agama ya belum memadai, ya, sehingga ada PR lagi buat mereka ya, untuk pelatihan, untuk pendidikan, bahkan terkadang kontraproduktif terhadap visi dan misi sekolah dalam keagamaan gitu. Maka saya nasihatkan kepada para guru-guru umum yang alhamdulillah kesadaran agamanya juga sudah tinggi, meningkatkan kompetensi diniyah mereka, ya, baik tentang Al-Quran ataupun tentang pengetahuan agama, ya. Kalau itu bisa didapatkan maka sungguh itu adalah nikmat yang besar, apalagi di sekolah-sekolah itu juga ada semacam keperluan bagaimana materi-materi umum itu adalah materi-materi yang sesungguhnya juga bernilai-nilai agama. Kenapa? Karena ya memang ada tujuan karakter yang ingin dicapai dari setiap pelajaran, termasuk pelajaran umum. Belum lagi di dalam agama Allah sesungguhnya pelajaran-pelajaran umum itu diperlukan untuk hikmah, ya, untuk mendukung ad-din, ya, bahkan juga sebagiannya jelas adalah merupakan bagian dari kebutuhan yang sangat penting di dalam agama Allah, ya. Adapun kemudian dia tidak mendapatkan, ya, jalan keluar, kemudian dia berada di sebuah pekerjaan yang ada subhatnya, ya, maka kembali kepada para ulama bahwa harta yang diperoleh, ya, dari sebuah pekerjaan yang kemudian bercampur di situ, ya, karena ada perkara yang halal dan ada perkara yang haram misalnya, maka selagi perkara-perkara yang halal itu lebih banyak, ya, perkara-perkara yang dibolehkan secara syariat itu lebih banyak, maka itu masih dimaklumi untuk tetap dilakukan, ya, karena hampir-hampir bisa dikatakan bahwasanya harta manusia itu ya pasti ada campurannya, ya, antara yang halal dengan yang tidak diperkenankan, ya. Antara yang baik dengan yang tidak baik, ya. Selagi bahwa yang baik dan yang halal itu lebih dominan, lebih banyak, maka ya insya Allah itu masih bisa dilakukan dan dimaklumi, ya, karena kalau pintu tersebut ditutup maka kebutuhan yang lebih asasi di dalam agama, yaitu adanya nafkah yang terpenuhi, akan tertutup. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari hamba Allah yang baru saja bertanya. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini penelpon pertama kita. Kali ini ada dari Bapak Sumantri dari Yogyakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz. Begini, Silakan. kita kan pada masjid kami itu kan di lingkungan SD gitu, sekolah dasar gitu ya. Terus pengikut jamaahnya untuk sholat zuhur itu kan banyak anak-anak, tapi orang dewasanya itu sedikit gitulah ya. Nah, apakah diperbolehkan untuk mengajarkan zikir setelah sholat itu dengan suara keras gitu, jahar gitu ya, agar anak-anak itu bisa mengikuti dan mencontoh gitu. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Ustadz untuk bisa menjawabnya. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah.
Ya, yang perlu kita bedakan adalah cara mengajarkan dengan hukum. Ya. Dari zahir yang ditanyakan bahwa sudah diketahui berzikir yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak dengan berjamaah. Ya. Artinya zikir masing-masing. Ya, ini adalah hukumnya. Ya, oleh karenanya kalau sudah diketahui akan hal ini, kemudian kembali kepada pertanyaannya, yaitu cara mengajarkannya. Ya. Nah, mengajarkan itu diantaranya untuk khususnya anak-anak kecil ya, memang adalah talqin. Ya. Bagaimana mereka menghafalkan, ya, bagaimana mereka mengulang-ulang hafalan tersebut, ya. Kemudian bagaimana itu mempraktekkan, ya. Agar kita tidak secara hukum bahwa mengajarkan dengan cara seperti itu adalah boleh, ya. Termasuk memperdengarkan, ya, memperdengarkan zikir yang kita ucapkan agar mereka mengikuti, ya. Tetapi jangan kemudian kita terjebak kepada larangan di dalam hal ini. Nah, bagaimana caranya? Ya dijelaskan, ya, bahwa zikir ini adalah zikir yang harus Ananda hafalkan. Ya. Dalam rangka menghafalkan, kita mempunyai beberapa cara atau teknis. Ya. Yang pertama dihafalkan di kelas, ya. Yang kedua diulang-ulang, kemudian yang ketiga diujikan hafalan tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam momen-momen tertentu mungkin diperdengarkan, ya, baik oleh yang memimpin sholat, dalam hal ini imam, atau setelah sholat ada seorang guru yang kemudian berdiri dan mengajak mereka untuk mengucapkan zikir, ya. Kalau kita sudah pahami bahwa secara teknis boleh yang seperti itu, tinggal kita bagaimana memastikan, ya, agar ketika tujuan itu tercapai dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentu yang lebih selamat misalnya apabila hafalan-hafalan itu bisa dilakukan di kelas, ya, tinggal nanti ketika di masjid dilakukan monitoring, ya, oleh gurunya, ya, siapa yang berzikir, siapa yang tidak berzikir, ya. Kemudian bisa didekati kalau terlihat anak nggak hafal, ya, bagaimana treatmentnya dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Bapak Sumantri dari Yogyakarta. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Adek Khonsa dari Bogor. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, silakan Adek, pertanyaannya mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya. Salam, ya, silakan. Barakallahu fiik. Saya sekarang kelas 4 SD online. Kata bunda saya, baiknya sekolah online sampai SMA. Terus sebaiknya kapan ya saya bisa sekolah offline ya? Apa pas kuliah? Karena bunda saya bilang kalau karena saya perempuan sebaiknya di rumah aja sekolahnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Baik, kami persilakan kepada Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, terima kasih pertanyaannya Adek Khonsa, ya. Terkait dengan sekolah online atau offline, ya. Banyak faktor yang mempengaruhi tentang dipilihnya sekolah online atau offline. Ya. Dalam konteks sekarang ini offline itu berarti sekolah ke lembaga-lembaga pendidikan di luar, ya, pergi sekolah mungkin di pagi hari, ya,
kemudian pulang siang hari atau sore hari, ya, atau termasuk juga offline adalah sekolah di pesantren, ya, di mana di pesantren dia melakukan pembelajaran dengan offline, ya, akan tapi tidak di rumah dia, ya. Adapun pembelajaran online kita tahu, ya, dia melakukannya mungkin dari rumah atau juga sebenarnya juga tidak dari rumah. Poinnya adalah bahwa di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pendidikannya adalah pendidikan tidak dalam bentuk sekolah-sekolah seperti sekarang. Tapi apakah pendidikan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dengan putri-putri mereka, dengan para akhwat, ya, seluruhnya dilakukan di rumah? Tidak, jawabannya. Ya. Terkadang pendidikan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan di masjid, ya. Terkadang di rumah tertentu, ya. Terkadang di momen-momen seperti sholat Id, ya. Dan yang lainnya, ya. Oleh karenanya pendidikan itu intinya buat perempuan tidak harus selalu dilaksanakan di rumah, ya. Adapun kemudian memilih, ya, untuk di rumah dengan cara online, maka harus ada porsi-porsi di mana anak tetap melakukan sosialisasi, ya. Karena ini diantara kekurangan yang terjadi ketika anak itu terus di rumah pendidikannya dengan cara online. Ya, saya yakin insya Allah semoga yang terjadi pada adik Khonsa juga sudah seperti itu, ya. Jadi dia online di rumah tapi tetap dibawa mungkin sama uminya keluar, misalnya kajian, keluar misalnya ketika harus bermain dengan teman-temannya, ya, keluar dalam acara-acara tertentu, karena di antara yang ditunjukkan oleh para ulama bahwa kenapa sampai dalam acara walimah, ya, dalam acara munasabat tertentu, sahabiat juga membawa anak-anak mereka, ya, untuk tujuan-tujuan pendidikan. Nah, di antara tujuan tersebut tentu adalah masalah sosialisasi juga. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini harus terpenuhi, apakah dia memilih online atau offline. Dan seandainya ketika diputuskan, ya, online saja lebih aman, ya, lebih nyaman, anaknya juga tidak masalah, secara kebutuhan ilmiahnya juga terpenuhi, maka perlu diamati, ya. Perlu dilihat ada dampak-dampak negatif atau tidak, karena baik online ataupun offline ada dampak-dampak yang ternyata juga negatif. Kalau dalam konteks ini mungkin ada kebosanan, mungkin tadi kurangnya sosialisasi, mungkin ada hal-hal yang intinya secara psikis tidak terpenuhi, ya, maka diamati saja dan kemudian dicarikan jalan keluar untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya bagi adik Khonsa yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Amelia dari Semarang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, Ustadz mau menanyakan bagaimana cara membantu anak laki-laki yang memiliki banyak minat di berbagai bidang, ya, dan juga punya kemampuan di situ. Anak ini punya kemampuan di baik bidang natural science maupun social science, dan juga punya interpersonal skill yang bagus gitu. Jadi insya Allah tidak punya masalah dalam studinya. Nah, untuk menentukan jurusan saat kuliah itu apakah ada tuntunan, misalnya semacam fikih prioritas begitu, saat mana yang harus dijadikan prioritas gitu, karena sepertinya semua bidang kan sekarang dibutuhkan oleh umat gitu. Nah, bagaimana untuk membantu anak yang mengalami masalah dalam pemilih ini gitu, karena tadi latar belakang itu. Terima kasih, jazakumullah khair.
Ya, barakallahu. Ya, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, keberadaan seorang anak yang mempunyai kemampuan yang Masya Allah ya, multi ya, tentu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita syukuri, dan kita berusaha untuk memberikan saluran yang pas ya. Untuk memberikan saluran yang pas itu ya berikan kepada ahlinya. Ya, dalam hal ini saya hanya memberikan gambaran umum ya. Apa gambaran umum tersebut? Ya, biasanya di sekolah itu fungsi daripada BK misalnya, kalau ya ada BK itu adalah memberikan konsultasi kepada anak yang bersangkutan. Ya, kemana dia akan melakukan studi lanjut? Ya, disitulah terjadi diskusi ya, sehingga nanti diharapkan ada hasil yang lebih tepat. Yang kedua, diskusi dengan orang-orang yang memang banyak berbicara tentang bakat dan minat, ya. Karena mereka lebih bisa membaca. Sebagaimana para ulama juga membaca murid-murid mereka, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga demikian, ya. Ada seorang yang diutus, ya, sebagai dai, ada seorang di antara sahabat yang lebih diberikan tugas di dalam masalah qada, ya. Ada seorang sahabat yang dipilih untuk memimpin perang. Nah, ini siapa yang lebih tahu? Ya, mereka yang mempunyai ilmu tentang minat dan bakat, ya. Kadang-kadang orang butuh berkonsultasi kepada seorang psikolog misalnya di dalam keperluan tersebut, sehingga diharapkan tidak keliru. Terakhir, kalau itu sudah dipelajari, maka kemudian baru ditimbang kepentingan-kepentingan syar'inya, ya, mana yang lebih pas kira-kira di masa yang akan datang. Seperti katakanlah dewasa ini orang kemudian banyak mengarahkan kepada kemampuan terkait dengan pertama dasar-dasar teknologi kalau di SMP, ya, kemudian SMA pasti meningkat lagi kepada ilmu teknologi yang lebih mendalam dan seterusnya, karena dunia nampaknya di masa-masa yang akan datang sangat-sangat berhubungan dengan masalah ini misalnya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan mindset entrepreneurship, ya, di mana dia siap untuk menghadapi berbagai tantangan perubahan. Itu adalah modal yang paling penting. Kemampuan mungkin bisa dipelajari, keterampilan bisa dipelajari sambil dia menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tapi kesiapan jiwanya, mindsetnya adalah yang lebih penting sebagai dasar menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Jadi inti dari masukan saya di dalam masalah ini adalah yang pertama, arahkan kepada orang-orang yang memang lebih mengetahui tentang ilmu terkait dengan minat, bakat tadi. Kemudian yang kedua, pertimbangan secara syar'i. Allahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, dan penelpon tadi merupakan penelpon terakhir Ustadz pada sesi live interaktivita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan Fatwa TV live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Nanti sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu untuk mensupport
program dakwah Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui QR atau nomor rekening yang Anda lihat di layar kaca Anda. Baik pemirsa, Anda mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berakhir pula live interaktif kita pada pagi hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas dari studio Fatwa TV Jember pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.